Oke, teman-teman tahu nggak hari ini kita mau memasuki materi tentang apa? MBKM, ya. Jadi MBKM itu adalah kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Victor Immanuel selaku Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya. Materi hari ini tentang MBKM yang sudah saya jelaskan tadi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu adalah salah satu program yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan beberapa universitas dan perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai ilmu dan bekal di dunia kerja. Seperti yang dibilang Kak Priscil tadi, saya mengikuti MBKM 2 periode, semester kemarin dan semester ini. Di sedikit sharing, semester kemarin saya mengikuti tentang kampus mengajar yang penempatan di Surabaya selama 1 semester. Nah, di semester ini saya mengikuti MBKM kurang lebih selama 3 bulan di Jakarta. Lalu telah ada di tengah-tengah kita bersama dengan Bapak Victor. Untuk mengenal lebih dalam lagi, izinkan saya membacakan beberapa CV beliau. Ya, minta tolong. Oke. Yang pertama Bapak Victor Immanuel Wenale, SHMA, SHMH, S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan melanjutkan S2 di Fakultas Hukum UNAIR, Universitas Erlangga. Bapak Victor telah mengikuti berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, seperti yang bisa dilihat di TV ya. Mungkin bisa di zoom ya Kak ya. Bisa kita lihat bersama, ada beberapa publikasi ilmiah yang telah dihasilkan oleh Bapak Victor, seperti jurnal internasional dan nasional. Salah satu jurnal internasional yang baru saja terbit pada tahun 2021 di Cambridge University Press. Dan masih banyak lagi publikasi, baik jurnal maupun buku, yang telah dihasilkan oleh Pak Victor. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai MBKM yang akan saya serahkan kepada Bapak Victor. Bapak Victor, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang ya. Siang. Selamat pagi itu karena bawaannya, semangatnya kayak pagi terus gitu. Udah pada makan ya? Udah? Hah? Siapa yang belum? Ada yang belum? Saya sudah perkenalan diri kemarin. Saya berdiri aja ya, biar saya dari pagi seharian saya duduk terus. Nama saya Victor Immanuel Wenale. Ada yang tahu kira-kira dari nama saya aslinya dari mana? Kalau bisa tebak benar, saya kasih roti. Hah? Dari peserta PKMB, siapa yang bisa tebak? Ah, itu ini. Siapa? Nama siapa? Nama siapa Nyong? Nama Yohanes, kalau bisa dipanggil Yunis. Yohanes? Ya. Oke, jawabannya saya asli mana? Dari Emmanuel. Dari Kupang. Ya. Kupang, tepatnya lagi ND. Mau jawab? Timor Leste. Pemain asing berarti saya ya. Nggak ada yang tahu yang tepat, nggak ada tahu yang benar-benar tepat, straight to the point, langsung bener. Ada nggak yang bisa jawab tebak bener? Udah, berarti mentok ya, Timor Leste sama Kupang. Nah ini yang mendekati, saya kasih roti nih. Harusnya saya kasih pisang biar kayak Romo Bayu ya, suka ngasih pisang. Kalau saya cukup roti aja. Ya. Asli apa? NDD Flores Manggarai. Oh, Manggarai. Jadi saya ya dekat-dekat lah. Saya dari Pulau Rote. Pulau Rote itu selatannya Pulau Timor ya. Kupang itu di Pulau Timor. Flores itu pulau lain lagi, sebelah baratnya Pulau Timor. Di selatannya Pulau Timor ada Pulau Rote. Saya dari sana, aslinya ya. Aslinya orang tua saya dari sana. Jadi biar Anda tahu geografi saja.
Jangan taunya Tulung Agung, Kediri, Blitar, gitu kan. Kadang kan sama anak-anak di sini taunya itu cuma seputaran plat AG, plat AE. Ya, jadi makanya saya kasih Anda pengetahuan sedikit-sedikit lah. Jadi apa namanya? Bahkan saya, Anda sebut saja marga atau farm Anda, saya bisa langsung tebak Anda asli mana. Ada yang mau coba? Berani? Sebutkan farm atau marganya, saya bisa tebak langsung persis Anda asli mana. Kalau saya benar, Anda kasih saya roti. Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani? Kok benar bermarga atau enggak? Mau coba? Nama marga saya Wowor. Minahasa. Lah Manado itu Minahasa nyong. Manado itu etnisnya Minahasa. Farm Wowor. Bener Farm Wowor ya? Wowor ini Minahasa tembak langsung apa Minahasa kelahiran Jawa? Oh, kelahiran Jawa. Oh, berarti makanya logatnya enggak logat Minahasa. Benar berarti kan saya kan? Makanya Anda jangan main-main kalau soal farm atau marga. Saya bisa tebak langsung. Tapi kalau soalnya marga Indonesia aja ya. Kalau Anda tanya marganya Zimbabwe, saya nggak tahu. Oke, jadi saya dikasih topik berat nih 1 jam. Saya bingung ini topik berat saya omong 1 jam bagaimana ya. Jadi mungkin 20% omong serius, 50% main gila, 30% closing. Nah, saya berusaha serius lah. Saya dengar-dengar budgetnya besar soalnya. Nah itu rotinya aja mereka betul, ya kan. Kalau saya tebak, kalau saya kasih pertanyaan, bisa Anda ada yang jawab, silahkan angkat tangan. Saya kasih roti lagi, ya, saya kasih roti lagi. Pembicaraan tidak modal, hanya bermodalkan rotinya panitia. Lanjut. Oh ya, saya mau kasih tahu dulu. Anda kan kalau di sini itu kan ada logo ya, perisai segi 5 itu kan. Mana hilang gambarnya ini? Siapa bagian operator ini? Belum makan. Jadi kalau Anda lihat ini logonya ini kan ini bukan, ini lambang ya, lambang. Nah, nanti di slide itu Anda ada lihat kok agak beda gambarnya, itu logo ya. Logo itu untuk kepentingan ini aja, untuk kepentingan internal saya. Tapi kalau keluar kita pakai lambang resmi. Kalau itu logo. Bro, mana lambang, mana slide-nya nih, Bro? Sambil nunggu kita intermezzo aja ya. Tapi intermezzonya jangan lama-lama ya. Jadi sehari-hari mungkin kalau Anda lihat saya kadang-kadang agak marah-marah senewan sedikit, harap maklum ya. Saya biasanya senewan karena hal-hal yang ini saja, hal-hal yang memang membuat saya senewan. Misalnya ketemu mahasiswa ke ruangan dosen pakai sandal, itu saya marah betul. Saya waktu kuliah juga pakai sandal ke kampus, cuma berhenti sampai kopinya kampus, tidak sampai berani masuk ke ruang dosen. Nah, tapi anak sekarang ini kan kadang-kadang nyiapin seminar. Oke, saya kan cuma nyiapin seminar saja, pakai sandal, lalu habis itu ke ruang dosen lanjut pakai sandal. Nah itu kalau ketemu di lift, bukan kadang ya, pasti saya marah. Tapi kalau Anda dapat marah dari saya, jangan tersinggung ya. Nah, itu saya marah sambil lalu aja. Setelah itu mungkin ketemu Anda, saya biasa aja. Yang kedua juga misalnya marah Anda nyampah ya, buang sampah. Waktu lalu tuh saya pernah malam-malam itu jam 7 saya tidak sengaja ke lantai 5 di dekatnya ruangan dosennya akuntansi, lalu di sana ada banyak sampah di meja depan ruang dosen ya. Saya minta supaya dicari tahu mahasiswanya siapa, itu sudah jam 7 ya. Mahasiswanya siapa, saya minta kembali ke kampus untuk pungut kembali sampah-sampah itu. Itu mereka kembali jam 8 malam. Kenapa penting? Karena walaupun di sini ada office boy, ada petugas kebersihan, tapi itu bukan pembantu kita ya, bukan asisten rumah tangga kita. Jadi
karena sudah ada tempat sampah, kita buanglah pada tempatnya. Kita membantu meringankan pekerjaan orang itu pahalanya besar, ya. Kita dimuliakan kalau kita bisa membantu meringankan pekerjaan orang lain. Lalu yang ketiga, bisa yang agak sensitif juga saya, kalau anak tidak pakai masker, nah kayak Nyong satu ini kan tidak pakai masker toh. Nah, karena apa? Karena saya agak apa ya, masa-masa COVID ini agak trauma saya, ya, agak trauma gara-gara trauma urus orang sakit COVID itu. Jadi saya agak jengkel karena kalau sampai apa ada lagi yang kena COVID, nanti ujung-ujungnya kami juga yang repot. Jadi makanya saya agak apa namanya, agak keras kalau ada mahasiswa tidak pakai masker itu. Apalagi Anda kan nanti habis ini kelas offline ya. Saya yakin kalau semua pakai masker dengan tertib, semua cuci tangan dengan tertib, nggak ada COVID lagi itu sebenarnya. Harusnya. Cuma kan ada lontong-lontong ini yang susah kali dikasih tahu kan? Iya kan? Susah kali dikasih tahu memang. Dibilang pakai masker, enggak mau pakai masker. Ya memang presiden bilang tidak lagi wajib pakai masker. Tapi kan kalau di luar ruangan, nah ente kan kuliahnya bukan di lapangan bola. Kecuali kalau kita bikin kuliah di lapangan bola, semua enggak pakai masker, enggak apa-apa. Tapi karena Anda kuliah di gedung, ber-AC pula, Anda wajib pakai masker. Di toilet juga disediakan apa, sabun. Ya pakailah sabun itu untuk cuci tangan. Hei laki-laki, jangan pakai buat yang lain, ya. Ya maksudnya buat cuci kaki jangan. Anda nanti ambil sabun di apa, wastafel terus Anda pakai buat cuci kaki, ya kan habis. Pasti kau berpikir jorok ini. Makanya ketawa-ketawa. Emang laki-laki ini paling susah emang diajak ngomong agak serius sedikit. Oke, sudah betul ini ya. Itu tulisan apa itu? Jadi ini logo yang pojok kanan bawah itu. Lanjut. Nah, saya mau tanya dulu ke suster dari kongregasi apa? KYM. KYM. Suster pernah nonton podcast di YouTube? Boleh atau tidak kalau suster? Boleh ya. Terakhir nonton YouTube podcast apa? Tentang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pembunuhan Brigadir Joshua. Tahu kasus Brigadir Joshua tahu? Tahu Pak. Tahu ya. Tentang apa itu? Pembunuhan berencana yang direncanakan oleh Sambo. Berarti Anda update juga ya? Saya pikir Anda cuma tahu bonge aja. Lah tadi pas mau mulai tadi kan ada kode-kodenya silabau. Wah ini bokeh banget ini. Nah jadi Anda coba nanti kalau ada waktu dan Anda dapat wifi yang, karena ini cukup panjang, Anda coba nonton podcastnya Gita Wirjawan Endgame ya, dengan Gracia Poli. Tahu Gracia Poli? Tahu. Nah, saya mau tanya ini. Saya mau tanya pengetahuan genealogi Anda. Nyong orang mana? NTT. NTT mana? Flores Timur. Larantuka. Adonara. Poli itu fam orang mana? Mbak. Nah ini. Poli itu famnya orang Minahasa. Ya, tapi mungkin di Lembata juga ada fam Poli ya. Ya maklum lah. Tapi artinya apa namanya? Kalau misalnya Nyong cari calon istri, kalau meleset nggak dapat Poli yang dari Lembata, dapat dari Minahasa juga boleh. Ya, jadi Poli itu ada dari Minahasa, ada dari Lembata. Nah ini pemain apa dia nih? Hah? Biliar? Ngawur. Hah? Pemain badminton dapat emas di Olimpiade Tokyo. Nah ini menarik ini, kenapa? Jadi dia ini pensiun dari badminton, sekarang dia punya banyak bisnis. Nggak banyak pemain badminton, ya, pemain olahraga ya pada umumnya, pensiun bisa punya banyak bisnis.
Ya, dan dia sukses. Jadi pensiun pun Gracia Poli ini pensiun. Anda pernah nonton di YouTube nggak pertandingan anunya dia, perpisahannya dia? Anda lihat nggak di YouTube? Tahu nggak? Itu kan dia kan bikin pertandingan perpisahan, dijual tiketnya, dibikin acara meriah. Nah, itu dapat income juga dia. Disiarkan di TV juga, disiarkan di YouTube, dapat income. Ini kan otak bisnis ya. Nah, ini sampai Pak Gita Wiryawan ini tanya ke Gracia Poli, Anda kan pemain badminton. Ya, pemain badminton. Kok bisa Anda secerdas itu berpikirnya? Ternyata Gracia Poli ini bilang begini, Pak, kalau saya hanya fokus ke badminton, kecerdasan saya itu hanya kecerdasan gerak. Ya kan, orang badminton kan, pemain badminton apa? Kerjanya kan cuma begini-begini aja kan? Ya, gini-gini aja ya. Begini kadang, ya kan? Mentok di situ kecerdasannya. Jadi kecerdasannya itu, kecerdasan ada objek datang dipukul, ada objek datang dipukul, ya kan? Nah, kalau pensiun ya, kalau mau berkarir ya jadi inilah, jadi tukang pukul kan, ada objek datang dipukul kan gitu kan. Karir selanjutnya setelah pensiun. Tapi ini enggak. Jadi dia bisa bikin bisnis karena dia bilang, selama saya jadi pemain badminton, saya pelajari banyak hal. Dia baca buku banyak. Dia pelajari asuransi, dia pelajari segala macam hal yang enggak dipelajari oleh pemain badminton pada umumnya. Nah, saya jadi berpikir, saya refleksi. Saya bukan refleksi pijat ya. Karena kalau saya refleksi pijat sembarangan nanti istri saya marah. Jadi maksudnya refleksi itu apa ya? Merenung. Refleksi. Maaf loh suster ya, saya ini soalnya kalau ngomong kadang-kadang agak, apalagi suster OP nih, mohon maaf suster. Nanti lapor ke Romo Adrian. Jadi kalau apa namanya, saya jadi berpikir, saya merenung, memang kita itu, saya merefleksikan diri saya sendiri. Saya dulu tadi dibilang di CV, saya kuliah di Malang ya. Saya ini lulus pada waktu yang tepat teman-teman, bukan lulus tepat waktu. Saya lulus ini lulus pada waktu yang tepat, 5 tahun. Sudah 5 tahun, saya wisuda itu 1 tahunnya lagi. 1 tahunnya lagi baru saya wisuda. Kenapa? Karena habis saya yudisium, saya tinggal. Saya nggak daftar wisuda karena ada senior yang panggil untuk kerja, saya pergi. Jadi waktu saya wisuda itu saya nggak ada yang kenal dan nggak ada yang kenal saya karena semua adik-adik kelas saya. Nah, kenapa bisa lulus pada waktu yang tepat? Salah satunya karena waktu saya S1, saya nggak hanya belajar hukum. Banyak hal yang saya pelajari. Saya belajar psikologi, saya belajar sosiologi, kadang-kadang juga belajar teologi. Kenapa? Karena pengen aja. Tapi karena terlalu asik belajar yang lain-lain, jadinya kuliah saya molor. Jadi saya pernah merasakan segala macam IP dulu waktu kuliah. IP 0, pernah. 1, pernah, 2, pernah, 3, mendekati 4 juga pernah. Semua macam IP. Nah, tapi dari situ saya belajar bahwa saya punya banyak wawasan yang luas. Walaupun belum bisa sampai buka bisnis seperti Gracia Poli, tapi paling enggak saya merasa bahwa dibandingkan teman-teman yang lain, saya lebih. Saya percaya diri, saya bisa katakan saya lebih dari teman-teman saya di angkatan saya. Kenapa? Karena saya bisa katakan begitu. Karena di teman-teman saya, seangkatan saya dan adik kelas saya yang jadi dosen di Brawijaya, publikasinya nggak sebanyak saya. Saya sudah presentasi ke Leiden, saya sudah presentasi di Amsterdam, saya sudah terbitkan jurnal di Cambridge, saya sudah terbitkan buku. Mereka yang masih di situ-situ aja. Karena ya apa ya, kalau kata anak sekarang lemah. Ya, lemah. Kenapa? Karena itu tadi terlalu main aman. Nah, tapi apa hubungannya dengan MBKM? Jadi zaman saya dulu, saya mau belajar banyak hal di luar ilmu saya mau belajar banyak hal di luar sana, itu nggak terfasilitasi. Kenapa? Karena kampus hanya bilang, ini ada sekian ratus SKS, ambil aja ini, selesai, lulus, wisuda. Dulu begitu zaman saya kuliah. Jadi saya main-main dalam tanda kutip di luar, saya balik ke kampus,
Ya kampus bilang, ya kamu nggak bisa ikut ujian karena kamu nggak pernah masuk. Tapi ya saya dengan gentle ya, saya bilang oke, saya nggak masuk ujian karena saya memang nggak pernah datang kuliah. Ya gentleman aja, kita harus akui itu. Tapi kan kita juga punya kegiatan di luar. Kita punya juga aktivitas di luar yang berkaitan dengan pengembangan diri kita. Nah zaman dulu itu nggak ada yang seperti sekarang. Nah sekarang ini pemerintah itu mengakomodir teman-teman. Zaman saya dulu nggak ada yang namanya magang 1 semester 1 tahun, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya penelitian di luar bareng dosen selama 1 semester 1 tahun, itu nggak ada. Berani saya ikut penelitian bareng dosen 1 tahun, pulang-pulang ya IP saya 0, lagi. Nah tapi sekarang ada banyak hal kegiatan di luar kampus ya yang bisa jadi berkaitan dengan bidang ilmu kita, bisa jadi tidak berkaitan langsung dengan bidang ilmu kita, tapi kalau kita laksanakan bisa diakui oleh kampus jadi SKS. Kayak si Flo ini kemarin di kampus mengajar, kamu prodi apa ya? Prodi manajemen, Pak. Manajemen, kampus mengajar di sekolah dasar. Apa hubungannya manajemen sama sekolah dasar kan? Kalau sampai zaman saya ada anak kayak begini, ya sama dekannya, kaprodinya paling dibilang gila dah kamu, ngapain kamu? Tapi di era sekarang nggak lagi kayak begitu, diakui, jadi SKS, dikasih nilai, bahkan karena ini programnya pemerintah dapat duit ya. Iya Pak, uang saku 1 bulan. Uang saku per bulan karena program ikut yang programnya pemerintah, dapat uang saku per bulan dari pemerintah, dari APBN. Zaman dulu nggak ada kayak begitu. Ya memang beda presiden ya. Nah, oke lanjut. Nah, kenapa kemudian MBKM ini penting? Sekarang ini eranya belajar itu nggak hanya belajar kita itu nggak hanya satu perspektif ya, bukan hanya saya belajar hukum, tidak hanya belajar ilmu hukum, nggak bisa. Sekarang ini nggak bisa kayak begitu teman-teman, betul-betul nggak bisa. Apalagi hukum ya, hukum itu sekarang bahkan Anda harus belajar bisnis, Anda harus belajar juga teknologi. Saya kemarin nonton wawancara anaknya Hotman Paris Hutapea ya, tahu ya Hotman Paris? Nah, anaknya yang diwawancara, anaknya itu bilang begini, dia anaknya kan lawyer juga, jadi lawyer, jadi pengacara katanya, 60% keterampilan hukum, 40% keterampilan bisnis katanya. Jadi ternyata belajar hukum aja untuk jadi lawyer nggak cukup, tapi juga harus belajar bagaimana berpikir seperti seorang pebisnis. Sehingga kita nggak bisa belajar hanya dari hal-hal yang murni ilmu kita. Kita nggak bisa belajar akuntansi hanya belajar kanan kiri sama. Itu zaman nggak tahu sekarang ada nggak sih jurusan IPS? Masih ada ya? Nggak ada, SMA. Nggak ada pelajaran akuntansi, masih ada? Nggak ada. Hah? Ada? Ada. Oh, soalnya kalau sama sekali nggak ada yang masuk prodi akuntansi, saat 0 dosennya, bener-bener ngajar dari 0 berarti. Nah, Anda kan kalau belajar akuntansi itu kan, ya saya sederhanakan, intinya kan debit kredit sama ya. Bikin apa itu namanya? Jurnal apa neraca itu ya? Ya kan? Kanan kiri sama. Dulu memang begitu kita belajar akuntansi. Mau jadi akuntan ya pokoknya belajar lah. Sekarang tantangannya makin besar. Anda belajar akuntansi, anak informatika sudah bikin software untuk bikin laporan keuangan. Lah terus gunanya kalian, hanya kita apa? Manusia. Kalau orang informatika, nah memang yang suka bikin rese ini memang orang-orang informatika memang. Karena mereka apa-apa bikin sistem, apa-apa bikin sistem, apa bikin sistem. Akhirnya akuntan ini bingung juga akhirnya kan. Udah bikin sistem jadi laporan keuangan, nah terus fungsinya ini apa? Akuntan apa terus? Nah, oleh karena itu Anda jadi akuntan, tidak bisa jadi akuntan yang hanya belajar akuntansi semata-mata. Harus juga belajar hal-hal lain yang membuat Anda menjadi akuntan yang lebih. Misalnya begini, Anda jadi akuntan,
Anda disuruh menganalisis keuangan misalnya, saya nggak tahu akuntansi ya, cuma saya mengira-ngira saja begini. Anda disuruh memperbaiki sistem keuangan di sebuah perusahaan. Perusahaan itu punya budaya, punya kultur, ya. Jadi saya kasih ini bukan ini ya, bukan rasis atau apa. Cuma kan ada perusahaan, misalnya perusahaannya orang Batak, perusahaannya orang Minahasa, mereka punya budaya ya. Perusahaan orang Jawa, mereka punya budaya. Namanya budaya itu pasti berpengaruh juga kepada manajerial perusahaan. Anda disuruh benerin manajemen di sana, disuruh benerin tata kelola keuangan di sana, tapi kalau Anda tidak belajar kultur, tidak belajar budaya, Anda pasti akan bingung, ini kenapa ya sebabnya? Kok pengelolaan keuangannya jadi berantakan? Karena kadang-kadang faktor kebudayaan, faktor kultur itu berpengaruh juga. Makanya Anda harus belajar di kultur juga, belajar akhirnya antropologi, belajar sosiologi, walaupun Anda anak akuntansi. Karena itu penting jadinya. Begitu pula manajemen, semua akhirnya harus belajar hal-hal yang di luar bidangnya. Apalagi hal-hal yang sifatnya misalnya soal berpikir kreatif, soal misalnya berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa ya? Apa, Mbak, berpikir kritis? Kalau benar saya kasih roti. Berpikir kritis itu berpikir sesuai sesuai faktanya sama sesuai nyatanya, sesuai aksinya. Kalau berpikir dengan melihat sesuai nyatanya itu realistis ya, sesuai kenyataannya aja realistis. Tapi kritis itu apa sih? Ada yang mau coba jawab? Berpikir kritis itu apa? Ya. Berpikir kritis itu biasanya berpikir secara spontan. Secara spontan. Apa yang? Iya, Pak. Uhuy. Anda masih tahu ya spontan uhuy ya? Masih tahu? Tahu? Mana tadi angkat tangan? Menurut saya menurut saya berpikir secara kritis adalah pemikiran dengan menggunakan nalar, yaitu dia ingin ingin mengetahui dari mana itu datangnya, misalnya dia melihat sesuatu kah? Melihat sesuatu dari mana? Iya. Itu datang. Iya. Dan dia memikirkannya secara menggunakan nalarnya atau berpikir kritis. Jadi, pertanyaan saya juga, apakah ada berpikir tanpa nalar gitu? Karena namanya berpikir harusnya sih otomatis pakai nalar gitu. Mana ini yang nona-nona ini? Coba Adinda, apa itu berpikir kritis? Apa ini namanya? Ah, kamu. Konsumsinya PKM-nya McD sekarang? Enggak. Oh. Banyak ininya McD di sini. Nggak tahu Pak saya. Iya Pak. Siapa yang tahu? Hah? Siapa? Mana? Oh, sebelahnya persis. Nama saya Brigita Lase. Manajemen pemasaran. Kok tahu? Loh, kok tahu Pak? Tadi Pak Victor bilang. Hebat. Jadi menurut saya berpikir kritis itu adalah berpikir cepat atau tanggap dalam menghadapi suatu kondisi atau keadaan. Tanggap.
Pokoknya pikirnya cepat itu kritis. Oke, terima kasih. Makanya saya bilang apa? Saya tuh hafal semua fam atau marga. Anda tinggal asal ngomong aja gitu. Nah, jadi sebenarnya berpikir kritis itu begini. Jadi misalnya Anda, saya bilang tadi barusan ke Anda, tadi kan saya bilang, sekarang itu jadi akuntan nggak bisa hanya belajar akuntansi, harus belajar juga ilmu-ilmu yang lain. Saya tadi bilang begitu kan. Kalau Anda berpikir kritis, Anda ajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu bisa pakai kata kuncinya, kenapa? Apa dasarnya Bapak bilang begitu? Apakah betul memang akuntansi itu sekarang butuh ilmu-ilmu lain? Dasarnya apa? Nah, itu berpikir kritis itu intinya adalah selalu meragukan semua argumen yang datang ke kita. Itu berpikir kritis. Nah, di perguruan tinggi Anda harusnya dilatih berpikir kritis. Nah, makanya Romo Magnis itu pernah bilang begini, Franz Magnus Suseno SY pernah bilang bahwa sebenarnya seseorang itu ketika lulus jadi sarjana, apalagi sarjana filsafat, sarjana lah, sebenarnya dia baru bisa dikatakan sarjana kalau dia sudah bisa membuat yang namanya pertanyaan. Kalau seorang sarjana nggak bisa bertanya, itu berarti belum sarjana. Nah, seseorang itu kalau sudah bisa bertanya, berarti dia kritis. Misalnya, dia mulai kritis. Kenapa Bapak harus kasih kami roti? Kenapa nggak uang aja? Misalnya begitu. Ya, ini namanya kritis-kritis. Ya, agak kurang ajar juga, ya kan? Tipsi. Nah, itu begitu. Itu kritis. Itu kritis yang konyol, agak kritis-kritis yang inilah. Tapi ada kritis kalau misalnya Anda dimulai masuk kuliah, Anda harus pada dasarnya meragukan apapun yang dikatakan dosen. Anda lakukan. Apakah benar orang ini ngomong? Jangan salah loh. Banyak dosen juga mungkin malamnya habis bertengkar dengan istri, bertengkar dengan suami, datang ke kampus tidak fresh, ngomong ngawur. Bisa aja terjadi itu. Dan kalau Anda telan mentah-mentah, wah repot. Iya kan? Iya enggak? Anda yakin nggak saya ngomong? Anda apakah yakin saya ngomong ini benar atau ngawur? Anda yakin tak? Jangan-jangan saya ngomong ngawur? Enggak, iya enggak? Berapa persen saya kira-kira ngomong ngawur? Bisa jadi 50% omongan saya itu sampah. Bisa jadi. Makanya Anda harus kritis. Nah, sekarang itu harusnya Anda lahir jadi generasi yang harusnya agak lebih terfasilitasi. Saya dulu kalau mau cross check omongannya dosen, pulang saya harus kemudian malam-malam jam 12 beli paket hemat di warnet buat cari di internet zaman saya kuliah, karena belum ada nih yang namanya barang satu ini nih, belum ada. Jadi harus ke warnet dulu, beli jam 12 malam, beli paket hemat 2.500 sampai jam 6 pagi buat cross check tuh apa yang diomongin dosen bener apa enggak. Kalau sekarang kan Anda ngomong ngawur, dosen ngomong ngawur pun Anda bisa sambil ngecek di sini kan, kalau Anda kritis. Tapi kalau nggak kritis, ya dosen ngomong Anda telan mentah-mentah. Nah, itu salah satu syarat berpikir kritis. Dan banyak hal, jadi belajar banyak hal, berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, sayangnya itu semua tidak bisa Anda dapatkan kalau Anda hanya mengandalkan kuliah bersama dosen di kelas. Nggak bisa, karena dosen juga hanya mungkin keluarkan 10% dari apa yang dia tahu, apa yang dia ketahui, apa yang dia punya. Dia mungkin hanya bisa keluarkan 10%. Ya kan? Karena Anda hanya ketemu 14 minggu di kelas, kadang-kadang juga bahkan baru separuh jalan tiba-tiba dosen saya ada rapat, saya setengah jam aja di sini, saya kasih tugas. Kan gawat. Nah, kalau begitu maka Anda harus belajar mandiri jadinya. Disinilah pentingnya MBKM. Lanjut. MBKM itu lalu apa? Jadi ada 8 kegiatan yang terfasilitasi di MBKM. Tidak semua prodi kemudian memfasilitasi kegiatan ini. Ada yang pertama pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu Anda misalnya kuliah di kampus lain atau anak dari kampus lain kuliah di sini. Beberapa waktu lalu, waktu apalagi masih zamannya online kemarin itu
beberapa mahasiswa kita juga kuliah di kampus lain. Nah, yang paling banyak itu yang magang atau praktek kerja. Magang itu carilah tempat magang yang benar-benar bisa menantang Anda. Anda tertantang. Jangan cari kerja magang di perusahaannya om tante Anda. Nggak ada tantangannya itu. Ya kan, om tante Anda, namanya tante, namanya om itu biasanya lebih memanjakan daripada orang tua sendiri. Ya enggak? Iya enggak? Iya. Hah? Iya. 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 Sudah pernah dimanja tante? Loh, katanya iya. Loh, kenapa emang kalau dimanja tante? Salah? Tidak kan? Tidak. Wah, kalian ini dimanja om masa salah? Nggak salah kan kalau dimanja om kan? Enggak kan? Nah, jadi kalau cari magang itu cari magang yang menantang. Fulo, kamu ke Jakarta sudah tahu magang di mana? Apa, Pak? Sudah tahu magangnya di mana? Sudah, Pak. Di Hotel Grand Melia. Nah, Kuningan. di Hotel Grand Melia. Hotel Grand Melia Anda coba googling itu. Di Jakarta. Itu hotel bintang 5. Jadi bukan hotel oyo-oyo. Jadi jangan cari hotel oyo-oyo, malah nanti Anda gerebek tetangga Anda lagi staycation di sana malah nanti. Cari tempat magang yang menantang. Grand Melia. Mana lagi? Hotel satunya apa ya? Lupa saya. Ada yang di Adaro, ada yang di mana lagi ya di Jakarta itu? Hah? Blue Sky, Travelio. Travelio. Jadi cari tempat itu yang menantang gitu. Jangan cari kalau magang di hotel di oyo-oyo. Satunya lagi apa selain satunya oyo-oyo itu? Wah, tahu banget ya. Aduh, emang anak sekarang ini yang luar biasa ya. Saya dulu itu, waktu zaman saya kuliah itu misalnya dikirim ikut pelatihan di mana gitu, dikasih uang untuk nginap ya, check in di hotel tuh gemeteran, megang KTP itu gemeter mau check in itu. Sekarang tapi saya lihat kalau saya check in di hotel sama istri saya gitu, saya lihat anak-anak muda atau saya lagi perjalanan dinas keluar kota, anak-anak muda itu saya lihat kalau check in nggak gemeteran, santai gitu. Santai, wah luar biasa yang perkembangan zaman ini ya. Tapi ini saya lihat mukanya baik-baik semua ini. Ya, baik-baik. Nanti tolong suster nanti di ini ya, dijamah supaya Roh Kudus mengurapi. Nah, ada lagi asisten mengajar di satuan pendidikan. Nah, kayak si Flo ini kemarin dia asisten mengajar di satuan pendidikan. Di kampus mengajar Kemendikbud. Dapat uang saku bulanan. Ada juga ikut penelitian atau riset. Nah, ini yang apa? Anda harus agak berani gitu. Saya kemarin agak ya sedikit jengkel sih. Ada anak bimbingan saya, dia sudah lulus sih, sudah kerja juga sekarang. Dapat diterima ikut penelitian di LP3ES di Jakarta. LP3ES itu lembaga penelitian besar. Anda kalau ketemu sama dosen sosial yang ini kalau sebut LP3ES itu udah langsung wah keterima di sana. Ya ambil, saya bilang ke sana. Nggak berani Pak ke Jakarta. Ya memang ya gimana ya namanya. Tapi Anda berarti harus memupuk keberanian Anda. Bahkan kalau ke tempat paling pelosok pun kalau Anda memang yakin bahwa Anda bisa berhasil di sana, mendapatkan banyak ilmu di sana, ambil. Lalu proyek kemanusiaan, lalu ada kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha ini kalau saya tidak salah di informatika, di ekonomi kalau saya tidak salah. Ada di prodi-prodi itu. Lalu ada proyek independen, lalu ada membangun desa. Nah, ini ada 8 jenis kegiatan MBKM. Anda bisa mengambil salah satu dari kegiatan ini dalam kurun waktu 2 semester. Jadi misalnya di semester 6 dan semester 7 Anda mau
ambil MBKM ini, silahkan. 1 semester full, nggak perlu masuk kuliah, nggak perlu melihat wajahnya dosen-dosen itu. Enak gak? Enak. Kalau saya dulu ada ini, pasti saya sudah ambil kalau zamannya saya kuliah ada ini. Daripada saya lihat mukanya manusia-manusia itu di kampus kan. Iya, Om. Saya dulu zaman kuliah sudah bilang, saya itu lebih pintar daripada si ini. Saya sudah bilang begitu. Karena saya sudah ukur kemampuannya dia itu. Sudah saya ukur. Nah, kalau Anda bisa benar-benar agak sombong sedikit, enggak apa-apa. Jadi kemampuan meyakinkan orang itu datang dari kesombongan juga. Jadi sombong itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Tapi sombongnya juga terukur, ya kan? Anda sombong nggak terukur ya, dites orang ya ternyata cuma segini. Jadi harus terukur juga. Nah, tapi 8 ini Anda boleh ambil salah satu dalam 1 semester, nanti akan dikonversi menjadi 20 SKS. Nggak perlu ngambil kuliah, nggak perlu masuk ke kampus, nggak perlu datang ke kampus. Ya saya senang juga, karena semakin banyak mahasiswa yang datang ke kampus kan berarti kan juga parkiran tambah penuh, ya kan? Lift tambah naik turun, menambah pengeluaran listrik. Jadi biar anak-anak belajar di luar. Tapi bukan bilang kok enak dosennya nggak ngapa-ngapain, ya ngapa-ngapain juga karena dosen harus membimbing Anda selama Anda magang. Anda MBKM ini pokoknya ada nanti dosen pembimbingnya. Dosennya kerja juga buat Anda, bahkan lebih personal jadinya kan. Jadi lebih personal karena kalau Anda ikut di kelas, ya dosen mengajar Anda untuk 40 orang dalam satu kelas. Tapi kalau Anda ikut MBKM kan mau nggak mau dosen itu harus membimbing Anda personal ya, satu-satu. Jadi lebih capek sebenarnya dosennya sih. Oke. Nah, ini hak dari mengikuti MBKM. Anda dapat 20 SKS langsung. Jadi kalau ada ikut MBKM tidak dapat 20 SKS, kasih tahu saya. Karena haknya mahasiswa kalau ikut kegiatan MBKM itu dia langsung dapat 20 SKS. Tapi belum diajarin SKS nggak di sini? Ini di sini sudah diajarin soal SKS nggak? Belum ya? Nah, jadi SKS itu adalah satuan kredit semester ya. Anda 1 semester itu bisa menempuh maksimal 24 SKS. 1 SKS itu maknanya adalah 1 SKS ya. Itu maknanya adalah Anda 1 jam di kelas, 1 jam belajar mandiri, 1 jam mengerjakan tugas. Itu maknanya 1 SKS ya. Jadi 1 SKS itu terdiri dari 3 jam. 1 jam di kelas, 1 jam belajar mandiri, 1 jam mengerjakan tugas. Kalau Anda 1 semester ngambil 24 SKS, artinya Anda harus selama seminggu itu di kelas 24 jam selama 1 minggu. Jadi kalau Anda belajar dari Senin sampai Jumat di kampus, kan 5 hari itu, 24 bagi 5, berarti setiap hari paling enggak Anda ada sekitar 4-5 jam di kampus untuk masuk kelas. Nah sisanya, kan masih ada 48 jam yang lain. 48 jam yang lain itu Anda berarti di rumah juga harus ngerjakan tugas dan belajar mandiri. Itu prinsipnya SKS begitu. Cuma kan sekarang ini kan SKS itu maknanya jadi sistem kebut semalam. Nah itu keliru. Nah sebenarnya bukan begitu filosofinya. Nah jadi Anda bisa menjalankan program MBKM itu sampai dengan sekitar 2 semester tanpa kewajiban mengikuti kuliah reguler. Kecuali diperlukan untuk kepentingan akademik mahasiswa. Misalnya, biasanya nanti prodi yang akan mikirkan ya. Jadi misalnya Anda masih menyisakan 1 mata kuliah ya. 1 mata kuliah itu adalah skripsi. Itu semester 7. Semester 7 ada skripsi 4 SKS misalnya. Lalu kemudian Anda mau sambil magang. Bisa nggak? Bisa. Jadi nanti Anda ngambil magang 20 SKS plus skripsi 4 SKS. Jadi Anda bisa sambil magang tapi sambil ngerjakan skripsi. Lanjut. Nah, lalu sekarang saya masih semester 1, apa yang harus saya lakukan Pak? Nah pertama Anda harus rumuskan visi Anda itu apa. Anda nanti setelah ini mau jadi apa.
kecuali suster ya, karena suster kan sudah pasti jadi suster ya. Nggak bisa berubah. Cuma mungkin visinya begini ya, mungkin visinya jadi suster yang seperti apa, mungkin begitu ya. Tapi kan nggak mungkin berubah. Wah ini nanti kami yang disalahin nanti kalau berubah visinya, nggak lagi jadi suster. Nah, jadi kalau Anda masuk sini Anda harus rumuskan visi Anda jadi apa. Nanti tengah jalan berubah bisa nggak? Bisa aja berubah. Saya dulu ngambil kuliah Fakultas Hukum, awal saya mau jadi advokat, mau jadi lawyer. 1 tahun pertama, setelah itu berubah. Jadi dosen aja deh saya pikir. Kenapa akhirnya berubah jadi pengen jadi dosen? Awalnya karena saya dulu sering nongkrong di kantin, saya lihat perilakunya dosen-dosen saya kok enak kali ya jadi dosen ya. Habis ngajar, nongkrong ngopi sambil rokokan di kantin ya kan. Daripada jadi lawyer, daripada jadi pekerja kantoran, jam segini masih harus di kantor di depan komputer. Akhirnya kepengen jadi dosen. Nah, berubah nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah punya jelas visi kita, itu kita akhirnya tahu kira-kira bagaimana program MBKM ini bisa berkontribusi untuk mencapai visi tersebut. Saya pengen jadi lawyer yang nanti berkualitas. Kira-kira saya harus MBKM-nya seperti apa? Kira-kira MBKM bisa membantu nggak supaya saya bisa mencapai visi saya tersebut? Nah, jadi dari pengalaman dari MBKM itu bisa mempercantik CV kita. Contohnya bagaimana? Contohnya, lanjut. Bro, lanjut bro. Nah, ini mahasiswa saya sekarang semester kedua, dia magang di salah satu firma hukum di Denpasar. Di firma hukumnya FX Juniono Raharjo and Partner di Denpasar. Pengen jadi lawyer. Dia magang semester kemarin dan bosnya lihat dia cukup baik. Akhirnya dia diminta untuk tetap magang di situ. Jadi ini semester keduanya, artinya dia magang 1 tahun. Anda bisa bayangkan kalau Anda sudah lulus, misalnya Anda Fakultas Hukum ya, misalnya. Anda jadi lulus, Anda pengen jadi lawyer, lalu kemudian Anda bawa CV Anda ke salah satu firma hukum, Anda bilang bahwa saya selama kuliah sudah magang 1 tahun di kantor hukumnya ini, saya sudah nangani perkara ini. Saya bantu di perkara kepailitannya ini, perkara pidananya ini, perkara sengketa tanahnya si ini, Anda jelaskan di CV Anda, ya pasti orang mikir dong, ya enggak? Kalau Anda jadi misalnya advokat terkenal, kantor besar, Anda pikir ini ada satu anak lulusan kampus besar, tapi pengalamannya 0, benar-benar hanya kuliah saja. Yang satu ini sudah pernah magang selama 1 tahun dan nangani bantu perkara banyak di tempat magangnya dia. Kalau saya, ya saya sudah pilih yang hampir setengah jadilah, ya enggak? Daripada ngambil yang fresh, tapi harus ngajarin lagi. Realitanya begitu. Realitanya. Nah, jadi akhirnya kita harus tahu visi kita apa dan bagaimana MBKM itu bisa berkontribusi bagi kita untuk mencapai visi tersebut. Nah, lanjut. Nah, ini juga mahasiswa saya namanya Maria Rosalin. Ya, Rosa. Dia ini juga semester dia kedua bekerja PT Intiland Development Tbk. TBK itu artinya terbuka. Artinya ini sudah perusahaan yang sudah go public, di bursa saham ya. Kalau Anda dari Panglima Sudirman itu kan ada gedung Intiland ya, tahu ya? Anak Surabaya tahu ya? Tahu ya? Sekarang akhir-akhir ini banyak disewa orang untuk apa? Wedding. Nah, itu perusahaan properti ya. Dia bangun properti di mana-mana dan dia di sana magang sebagai corporate legal. Nah, jadi orang juga kalau dia misalnya pengen cabut, pengen mau kerja di tempat lain, ya orang yang mikir juga, misalnya dia mau cabut, pindah ke Ciputra, pindah kemana. Ini anak sudah jadi corporate legal selama 1 tahun misalnya, selama dia jadi mahasiswa. Ya akhirnya ya tertarik juga dong, ya enggak? Daripada harus nerima yang misalnya benar-benar fresh. Itulah kenapa tujuan MBKM. Pak, tapi saya masa nggak bisa, saya hanya kuliah, nggak MBKM-an, masa nggak bisa buat CV saya jadi cantik.
Ya bisa aja. Tapi Anda harus kerja keras juga. Yang tadi kemarin dibilang sama Romo Adrian, rektor ya. Anda harus kerja kerasnya apa? Kerja kerasnya ya, Anda harus aktif di organisasi. Ngerjakan banyak event di organisasi untuk meningkatkan kemampuan Anda mengorganisir sebuah kegiatan. Anda harus sering ikut lomba. Misalnya anak ekonomi ikut lomba bisnis plan apa gitu, kompetisi bikin rencana bisnis plan. Kalau Anda anak hukum ikut kompetisi debat di mana, ikut kompetisi legal opinion di mana. Jadi orang kan baca CV, ini memang nggak punya pengalaman magang sih, tapi dia aktif sekali. Mungkin juga berguna bagi kantor kami gitu. Jadi orang tertarik juga. Tapi kalau Anda sudah nggak ikut MBKM, di kampus juga kagak aktif, pulang kos pargoy. Nah, mau jadi apa? Hah? Iya nggak? Mau jadi apa? Dari 1 juta anak pargoy di TikTok itu paling cuma berapa puluh yang berhasil, ya enggak? Dan itu belum tentu termasuk Anda yang sukses pargoy-pargoy itu. Jadi Anda gambling sebenarnya kalau mau ikut dalam pusaran pargoy itu kan, dengan berharap Anda bisa masuk dari salah satu berapa puluh yang sukses di dunia perpargoyan itu. Jadi lupakanlah itu semua, itu mimpi-mimpi kosong semua. Ya, jadi makanya saya itu agak skeptik ya. Jadi kalau ada yang datang bilang dunia YouTube menjanjikan, dunia konten kreator TikTok menjanjikan, apalah itu. Saya agak realistis ya, tadi bilang itu. Saya yang realistis aja. Itu akan jadi gelembung dan akan meletus suatu saat. Dunia perpargoyan itu kan. Nah, itu nanti pasti akan ini. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya adalah Anda boleh lulus tepat waktu, tapi juga paling penting adalah Anda lulus pada waktu yang tepat. Percuma Anda lulus tepat waktu, tapi sebenarnya isinya Anda dalam diri Anda itu sebenarnya belum waktunya Anda lulus begitu. Nah, kan biasanya kan kadang orang-orang kan begini kan. Lebaran atau Natal misalnya kita kunjungan ke keluarga. Loh, udah umur berapa? Sudah umur 25 kok belum nikah? Sudah waktunya nikah loh ini. Kan gitu-gitu kan? Biasanya ya, Anda kan belum waktunya ya. Nanti akan Anda merasakan itu. Nah, tapi orang yang ngomong kayak begitu kan belum tentu melihat bahwa orang ini sudah pada waktu yang tepat atau enggak untuk menikah. Jangan-jangan nanti menikah pasangannya dikasih makan rumput kan gitu. Ya kan nggak begitu. Nah, sama juga Anda lulus pada tepat waktu, tapi apakah Anda siap untuk masuk ke realita yang ya kadang-kadang kejam itu, sehingga nanti Anda hanya bisa bilang ya itulah hidup ya. Tapi kan nggak bisa kita kemudian berharap pada kebetulan-kebetulan. Ya kita harus kerja keras, berusaha. Bagaimana caranya? Ya kalau ada peluang kita harus tingkatkan kapasitas kita. Begitu saya kira ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ya paling tidak saya sudah kasih roti. Jadi saya datang ke sini ya menyelamatkan apa namanya ya, perut Anda ya. Walaupun ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Allah. Dan nasi dan sayur juga ya kan. Modelnya orang Indonesia makan roti, nggak mungkin. Oke, terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Victor. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya langsung mau disimpan pertanyaannya atau langsung tanya langsung dijawab? Oke, yang bisa tanya jawab, yang mau bertanya bisa angkat tangan. Dimohon kakak panitia standby di pinggir untuk memberikan mic ya. Ya itu ada yang tanya kak, minta tolong. Tuh masih ada 5 jam katanya. Aman Pak. Ini bisa minta tolong angkat tangan tadi yang mau tanya. Nah. Ada 2 kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francisca E. Dewi
saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menanyakan, dalam mengikuti MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, diantaranya pertukaran mahasiswa antar universitas, apakah ada syarat atau ketentuan yang harus ditentukan untuk mengikuti MBKM tersebut? Terima kasih. Francisca Ayu Debi. Iya Pak. Marga apa? Nggak punya marga ya? Nggak punya Pak. Oh ya sudah nggak apa-apa. Ya saya kan mau ngetes kemampuan saya kan. Nanti dibilang purba Pak, pura-pura Batak katanya. Oke, jadi syaratnya apa? Tiap-tiap prodi itu ada punya syarat ya, apa Debi ya. Siska apa Ayu apa Debi? Hah? Debi aja ya. Oke. Jadi begini, setiap prodi itu syaratnya beda-beda. Ada yang misalnya syaratnya harus semester 5, ada yang bilang syaratnya harus sudah semester 6, ada yang syaratnya plus sudah menempuh berapa SKS. Misalnya, oh sudah menempuh 60 SKS misalnya. Tiap prodi syaratnya beda-beda. Kalau akuntansi saya lupa ya, tapi kalau tidak salah ya semester 5 ya, harusnya bisa ya, semester 5. Kalau semester 5 itu artinya Anda mungkin sudah lulus sekitar syaratnya 80 SKS, sekitar itu mungkin. Tapi persisnya nanti ada di buku pedoman MBKM yang diterbitkan masing-masing fakultas. Nah jadi syaratnya itu. Nah tapi kalau Anda ikut MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah kayak Fulo ini, itu nanti ada seleksinya, ngirimkan CV. Nah seleksinya apa? Kalau yang diikutin Flow dulu, ada kampus mengajar, ada magang independen yang diselenggarakan oleh pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Umumnya biasanya yang saya amati, dilihat CV-nya aktif apa enggak anak ini di kampus. Itu salah satu pertimbangan. Kalau kita ikut MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena harus kirim CV, biasanya dilihat itu. Kenapa ya? Karena mereka juga kan harus ngasih duit ya. Kalau ngasih duit ke anak yang, ini anak selama di kampus tidur-tidur aja kerjanya, nggak ada pula pengalamannya, ikut apakah, ikut apa, nggak ada, kosongan gini. Wah ini gambling namanya, nggak masuk. Makanya aktif-aktif sedikit. Jangan hanya itu tadi, pulang kampus pargoy, pulang kampus pargoy. Nah, kan, saya itu agak ngamati soalnya. Saya lihat status WA kadang kan, oh TikToknya anak ini joget-joget aja. Karena ketahuan saya sering ngamati, akhirnya terus di silent anunya, status WA-nya. Itu perilakunya mahasiswa. Begitu kira-kira Debi ya. Ya nanti bisa tanya ke Kaprodinya. Tapi kurang lebih mungkin kalau di akuntansi, kalau saya tidak salah di semester 5 sudah bisa MBKM. Syaratnya itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya penanya kedua. Tadi di sebelah sana. Oke, ini. Mic-nya belum dinyalakan di bawah. Tes, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rio Anggara Putra dari Manajemen Pemasaran. Mohon izin bertanya, dalam MBKM ini kan dijelaskan bagaimana untuk prosesnya kita ke dunia kerja. Dan pada waktu SMA saya itu juga sering dijelaskan dan dapat info dari YouTube, Google, dan segala macam itu, bahwa kita kalau tidak punya tes kemampuan bahasa Inggris, kita tidak akan bisa mendapat pekerjaan. Dan apakah benar itu Pak? Dan jika benar, seperti apa contohnya Pak? Terima kasih. Ini bagus ini. Ya. Dari nama dan aksennya pasti tidak punya marga, ya kan? Nah, pasti tidak punya marga. Nah, ini makanya kalau Anda jam terbang sudah tinggi kayak saya itu langsung tahu. Ini dari aksennya tidak punya marga kawan ini. Nggak punya paham. Nggak apa-apa juga, nggak punya marga, nggak punya paham itu nggak masalah loh. Saya itu hanya pengen ngetes kemampuan saya nebak aja. Nah ini pertanyaan bagus nih dari Hermawan ya. Iya, Hermawan ya kalau saya tidak salah tadi. Nah itu Putra. Oh Putra. Putra. Ya, jadi memang benar kemampuan bahasa Inggris itu jadi nilai plus ya. Sangat penting. Flo kalau saya tidak salah di Grand Melia kemarin juga di interview pakai bahasa Inggris ya. Nervous. Are you nervous? Nervous banget. Nah, kan nervous. Pasti nervous. Nah, karena nggak pernah ini ya. Nggak pernah kita ini melatihnya. Ini juga persoalan. Banyak dosen juga termasuk saya juga bahasa Inggrisnya ya lemah juga sebenarnya. Karena kita nggak pernah berlatih. Nah, oleh karena itu sebenarnya di
lembaga bahasa, kalau ada pelatih, kalau ada kegiatan misalnya hal-hal yang sifatnya untuk melatih bahasa Inggris kita, ikuti aja, ikuti dengan baik ya. Yang kedua, sekarang ini kan sebenarnya kan kita bisa melatih kemampuan mendengar percakapan itu dari YouTube ya, dari YouTube. Nah makanya YouTube itu jangan nonton ini aja, Regen, Jegel dan kawan-kawan itu. Nonton juga podcast berbahasa Inggris untuk melatih kemampuan mendengar. Karena itu penting nanti sekarang makin lama makin menjadi ini penting. Bukan hanya di Grand Melia, saya dengar kemarin juga ada di tempat lain juga di interview pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa ini ya repot juga. Jadi itu penting ya. Gimana caranya ya? Kalau ada pelatihan ya ikutilah. Kalau yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa di sini. Atau paling simple ya Anda rajin-rajin dengar YouTube podcast yang berbahasa Inggris untuk melatih kemampuan Anda berbahasa. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya kembali? Oke. Saya rasa itu terakhir. Satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devrin dari Fakultas Hukum. Siapa? Devrin Fortinius Siliwu. Devrin Fortinius Siliwu. Orang Nias ya? Betul. Di sini Pak, saya ingin bertanya tentang MBKM ini. Suatu saat nanti kita ingin mengambil MBKM, contohnya saya Fakultas Hukum, contohlah di tempat lawyer atau apa. Apakah kita diberi jaminan, diberikan pekerjaan sesuai dengan basic kita? Contohnya saya sebagai Fakultas Hukum, ketika saya magang di tempat lawyer, saya hanya disuruh print ini, ngetik ini, ya basic saya tidak terpakai dong. Siapa yang bisa menjamin itu agar kita bisa dipekerjakan sesuai dengan basic kita? Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan bagus dari Devrin Ziliwu. Ya, jadi Ziliwu, Lase, apalagi ya, Laoli, nah itu marga-marga Nias itu, apal saya. Jadi kalau soal tempat magang, kalau tempat magang yang disediakan oleh fakultas, hasil dari kerjasama fakultas, biasanya dari fakultas, misalnya Fakultas Hukum ya dalam hal ini, itu akan ngomong dulu ke tempat magangnya. Kami mau naruh anak di sini, tolong diberikan aktivitas yang relevan dengan bidang ilmunya. Jadi Anda boleh cek si Ricky itu, Ricky Sandi. Itu enggak pernah dia namanya, saya lihat, karena saya lihat dari status WA-nya ya. Dari status WA-nya itu kan kelihatan. Hari ini nunggu sidang di PN Negara. Hari ini nunggu sidang di PN Badung, Denpasar. Nanti kapan lagi misalnya di mana eksekusi tanah sengketa. Jadi saya lihat dari anunya, oh memang ini dia ngikuti. Dan memang dia juga cerita. Karena nanti kan kami akan ada Anda presentasi juga kan. Dari Anda presentasi apa yang sudah dikerjakan di sana nanti kan kelihatan. Oh anak ini benar-benar kerja apa enggak gitu. Tapi kalau dari tempat magang yang disediakan oleh fakultas biasanya itu sudah ada omong-omongan bahwa anak ini harus ditempatkan, dikasih kerjaan yang proporsional, yang sesuai. Nah kadang kan yang agak jadi nggak bisa dikendalikan itu kalau Anda cari sendiri. Memang Anda cari sendiri, Anda bilang kami mau magang, oh ya sudah, enggak apa-apa, magangnya di sini. Kebetulan dia butuh orang buat fotokopi dan bikin teh tiap pagi. Ah cocok kawan ini katanya. Ada satu korban ini, bisa nih kita buat suruh-suruh bikin teh tiap pagi. Anda masuk, nah itulah apesnya Anda. Jadinya disuruh bikin teh tiap hari di kantor. Itu karena mungkin Anda cari sendiri dan dia bilang, dia anggap wah ini kebetulan nih ada warna yang bisa disuruh-suruh. Tapi kalau yang disediakan oleh fakultas, kerjasama kampus, sudah diberitahu dulu, standar kami ini, Anda jangan kasih tugas yang remeh-temeh. Ya, kalau yang cari sendiri itu ada potensi memang jadinya begitu.
Karena saya tuh sering tuh ke kelurahan, misalnya ngurus apa, dokumen apa ke kelurahan. Saya tuh lihat anak-anak alma mater dari kampus-kampus besar, itu miris saya. Dari mana kamu, Dek? Nyebut nama kampus besar di Surabaya. Apa kerjamu di sini? Ya gini-gini aja, Pak. Tiap hari duduk nganggur, nggak jelas katanya. Ya kadang-kadang disuruh fotokopi katanya gitu. Nah itulah. Ada juga kapan hari saya waktu penelitian mau ke Semarang, ke Jogja, ketemu di stasiun pakai jaket kampus besar negeri di Surabaya. Kamu ngapain di sini? Magang MBKM, Pak. Magang MBKM apa kerjamu seharian ini? Ya bantuin kalau ada yang sulit nyetak boarding pass di sini di stasiun Pasar Turi. Astaga, saya bilang, kau alma matermu kayak begini tapi kerjamu bantuin orang nyetak tiket nyetak boarding pass di stasiun. Nah inilah ya. Jadi maksudnya begini, Anda beruntungnya di sini apa? Di UKDC itu kampus itu kalau menyediakan tempat magang itu kami cross check terus. Dan kami juga bukan memasok dalam jumlah besar ya. Makanya kami juga mengendalikan, oh jangan sampai di sini kebanyakan malah nggak kerja. Karena kalau misalnya kayak begitu, kalau di kampus-kampus besar karena mahasiswanya banyak sekali, terlalu banyak, akhirnya mereka kadang ya pokoknya adalah kasih ke kereta api Indonesia, perusahaan besar, toh ternyata di kereta api Indonesia hanya disuruh bantuin orang-orang cetak boarding pass di stasiun. Nah itu kalau di sini nggak ada ceritanya kayak gitu, karena kami juga pasti akan marah kalau dibegitukan. Ini anak S1. Nah kecuali kalau Anda mau sendiri ya kan, yang penting biar saya magangnya enak lah, santai-santai, saya cari tempat yang bisa hanya disuruh bikin teh, bikin fotokopi, ya itu ya beda lagi ceritanya. Tapi kan masa Anda mau begitu? Kan enggak ya, kita kan nggak mau begitu. Jadi ya, satu, kalau Anda mau aman, ikut yang diselenggarakan pemerintah atau yang diselenggarakan hasil kerjasamanya fakultas, atau kalau Anda mau cari sendiri, pastikan betul perusahaan atau tempat kerja itu atau tempat magang itu kredibel, dan Anda tanya-tanya yang pernah magang di situ bagaimana. Itu tipsnya sih. Begitu. Oke, terima kasih Pak Victor ya. Tidak terasa ya, sesi MBKM ini sudah di penghujung acara. Mosok nggak terasa sih. Nah, itu ada yang tidur-tidur aja itu tadi di situ. Oke, di sini saya asal nunjuk aja, jangan khawatir. Oke, di sini saya izin untuk mengulas tentang 3 pertanyaan tadi. Bahwa setiap prodi memiliki syarat yang berbeda-beda. Untuk yang ada di buku pedoman fakultas itu jika yang mengikuti MBKM dari kampus. Tetapi jika yang mengikuti MBKM dari pemerintah itu ada seleksi, tes, dan sebagainya. Lalu kemampuan bisa berbahasa itu memiliki poin lebih dalam kerja. Bisa mulai diasah atau dilatih dari sekarang dengan cara kita menonton YouTube yang ada translate-nya atau yang full bahasa Inggris, atau dengan cara mendengarkan lagu. Lalu untuk MBKM yang disediakan oleh kampus ataupun fakultas, pihak kampus akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang sesuai dengan fakultas kita, misalnya kayak hotel, ya udah nanti di hotel mau di bagian FO atau FNB dan sebagainya. Di sini benang merah yang saya ambil, yang benar yang dikatakan Bapak Victor, bahwa lulus tidak hanya sekedar tepat waktu, tetapi juga pada waktu yang tepat. Percuma lulus tepat waktu tapi tidak memiliki apa-apa. Ada banyak juga kegiatan di kampus maupun di luar kampus yang bisa kita miliki, yang maksudnya yang bisa kita ikuti, yang memiliki banyak manfaat bagi kita, dan belajarlah berbagai macam hal yang di luar kemampuan kita. Terima kasih. Berarti boleh turun ya? Boleh? Boleh turun ya? Oke, baik, terima kasih Pak Victor dan Kak Flo. Setelah ini kita mau sesi dokumentasi untuk penyerahan sertifikat kembali bersama dengan Ibu Citra.